Kita kilas balik nih, kilas balik mungkin tadi kan udah kita bahas, Bang, mungkin ini sudah 12 tahun di Persiraja. Eh, Klub profesional pertamanya apa sih, Bang? Karir pertama Klub Persiraja ya? pertama Persiraja. Persiraja. Kalau karir berawal dari SSB dulu di mana? SSB saya dulu di Anarejong, bukan dulu di Bangpana sebelum tsunami. Itu ikut Porda, Pon, Cimsap, pernah kuat besar dulu di satu. Terakhir baru di Persiraja. Sebenarnya Persiraja ini sudah dari junior saya sudah pernah memperkuat. Kan dulu kan ada usia 18, 12 hari lagi. Nah, itu satu saat bisa lah saya bermain di senior. Itu harapan kita kecil ya, karena kita di sini kan selalu nonton senior kita di Bayal dan Jaya. Alhamdulillah mimpi itu bisa 2008 Bang. Kalau main di junior 2000? di junior 2006 ke bawah. Oh, 2006 bawah. Berarti ketika itu sempat lihat-lihat lah almarhum Irwansyah main, sempat Ya, kan? karena kami nonton di sini Ya, ini kita di stadion nih ya. Jadi kami nonton lewat Power di sepeda. Oh, itu Kami kecil. jadi jadi ini memang bisa dibilang dari sekian Tim impian masa kecil. tim impian masa kecil, dan memang Muklis ini asli anak Persiraja. Jadi walaupun sebelumnya dari penonton juga berawal ya. Pernah jadi penonton, jadi anak gawang. Ini kisahnya menarik nih, dari penonton jadi anak gawang, kemudian akhirnya jadi pemain junior. Dari itu jadi pemain junior, masuk ke sini usia berapa Persiraja di kontrak pertama? Teman saya usia 19 tahun lah. Ya, 19 tahun sudah berseragam Persiraja ketika itu di divisi 2 ya. Divisi Liga utama, divisi utama dulu. divisi utama namanya. Divisi utama hingga akhirnya menjadi pemain utama dan menjadi kapten malah. Dan sampai sekarang cukup lama berkutat di Liga 2, sampai sekarang akhirnya di Liga 1. Ini cukup inspiratif kisah perjalanan Bang Muklis. Jadi dia memang betul-betul dari beberapa pemain sempat bermain, beberapa pemain bintang memang kita kayak itu, misalnya kenal Abdul Musawir sama Irwansyah, nggak sempat main bersama tapi sempat menonton ya. Aku kan 2004 terakhir. Junior Si junior ya. karena saya kan di 2007 jadi ada. Kalau sama Abdul Musawir memang tandem ya, terus Ya. cukup lama jadi Farizal Dila ya. Lah Andrea. Ya, itu dia. Bang, sama mungkin ngomong-ngomong soal karir sepak bola, apa sih yang paling menarik jadi pemain profesional ini? Paling menarik jadi pemain profesionalnya apa ya? Sebenarnya banyak ceritanya ketika kita jadi pemain. Beda dengan kita main bola dulu ketika mungkin medsos belum rame ya. Jadi penonton cuma hanya tahu nama aja, mungkin orang berjumpa dia nggak kenal. Jadi beda nih main dengan sekarang, proses apanya lebih cepat. Karena sudah ada media sosial, itu orang sudah mengenal, cepat viral istilahnya. Ya. Jadi kalau tapi di Liga 1 ini orang semakin kenal ya, kalau dulu mungkin Karena kan pertandingan sering live. Karena kan di Aceh kita jarang sekali, hampir tidak ada live. ya, Kita Liga 1 sudah mulai sering live yang luar ya, itu yang mempercepat proses ini. Kita juga jadi tambah semangat kan, keluarga bisa nonton di rumah. iya. Ya, ini bedanya di Liga 1. Tapi memang setelah Persiraja ini lolos ke Liga 1, atmosfer sepak bola di Aceh ini meningkat gitu. Hampir semua orang jadi demam bola. Jadi yang biasanya tidak open Persiraja jadi nonton Persiraja. Terbukti di pertandingan kandang pertama penontonnya itu mencapai 25.000 dan 5 besar ya ketika itu. Saya juga kaget ya, kok bisa serame ini ya. Iya, biasa Liga 2 cuma 12-10.000 ya. 12-10.000. Ketika masuk Liga 1 25.000. Itu dalam kehidupan sehari-hari terasa nggak? Ketika sudah Liga 1 banyak yang Terasa, nyapa mana gitu. aja kita ke pasar, mau jumpa di mana, emang udah Liga 1 ya selamat ya selamat. Ya, beda lah, sudah beda kelasnya istilahnya dari Liga 2 ke Liga 1 kan. Ya, adalah pengaruhnya. Ya. Oh ya, saya tadi lupa nanya nih. Ngomong-ngomong tadi kan Awang lama di Liga 2. Ketika di Liga 2 itu pernah nggak? Saya heran kenapa Bang Muklis ini bisa 12 tahun di Persiraja. Sedangkan pemain
pemain-pemain lain Persiraja termasuk Farizal Dilah pernah bermain di luar ya? Pernah. Abdul Musaid tidak. Bang Muklis pernah nggak dapat tawaran klub lain ketika itu bermain ini? Sebenarnya saya tawaran ada dari dulu ketika 2010 itu saja ke ISL itu banyak tawaran karena Kenapa memilih tetap? yang pertama sempat goyang juga SMA juga ada berapa tim Nama-nama besar gitu ya? Jadi yang pertama mengingat karena saya sudah bekerja di sini dan rasa cinta mau Persiraja ini masa kita orang sendiri tim sendiri kita pengen main di luar jadi siapa yang main di sini jadi yang biarlah kawan-kawan yang muda-muda saya biar tinggal di sini alhamdulillah sampai sekarang saya bertahan di sini. Jadi ini kecintaan terhadap klub daerah ya. Jadi ingin bahwa klub Aceh itu harus pemain Aceh yang bermain ya. Karena kalau bukan kita ya siapa lagi? Gitu. Kalau yang saya bilang dulu ke yang muda-muda Hamdi, Citra dan itu aja yang cari karir juga karena perjalanan sebaliknya. Ini istilahnya rumah nenek, kalian sudah setelah misalnya kan mandi tim besar lagi. Tapi tetap suatu saat harus main lagi di sini. Iya, itu pesan menarik dari Bang Muklis terhadap juniornya. Bukti kan Hamdi Balik lagi ya. Disuruh main ke klub luar, kemudian suatu hari nanti mereka harus balik main lagi untuk Persiraja. Ya memang terbukti Hamdi, Nazarul Fahmi itu kembali. Yang belum kembali ini Fitra memang dari Persiraja belum balik ya, tapi Zulfiandi juga belum nih. Tapi Zulfiandi hari ini ada di stadion nih. Ada di bawah, tapi nggak nampak nih. Di bawah akhirnya bisa ini. Akhirnya Bang, saya heran nih ketika Persiraja kan masuk Liga 2 nih banyak kali banyak memulangkan pemain-pemain putra daerah. Itu juga disorot oleh Persiraja juga salah satu klub yang paling banyak diperkuat oleh pemain lokalnya itu. Terasa nggak semangatnya itu lebih tinggi? Sebenarnya itulah kita sempat khawatir juga karena beberapa tahun terakhir kita masa sulit ketika nggak ada gaji, gonjang-ganjing segala macam yang memperkuat Persiraja ini adalah putra daerah Aceh. Nah, sempat khawatir karena kenapa? Ini ketika kita lolos di Liga 1, apakah kita akan masih bermain di sini? Itu sempat kawan-kawan lainnya sama saya. Pasti kalau kita naikkan Persiraja kita pasti. Apalagi banyak yang muda-muda mungkin ya bisa ada pembinaan atau magang. Cuman menimbang mungkin manajemen dipertimbangkan karena keuangan ya. Jadi karena kelas juga untuk Liga 2 jadi mereka lebih memilih ke Liga 2 karena membutuhkan jam mainnya. Itu sebenarnya itu pilihan pemainnya sendiri. Mereka memilih daripada kita di Liga 1 tapi tidak ada jam main sementara masih butuh pengalaman main jadi mereka di Liga 2 memang cukup disayangkan kalau usia emas tapi jam bermain masih kurang ya. Cuman harapan saya mudah-mudahan mungkin ke depan ya harus ada pemain-pemain muda anak lokal yang jadi pembinaan lah selama. Jadi regenerasi ketika akademi lah selama. Memang sudah ada usia 20 itu jenjangnya usia 16 jadi ya nanti orang ini yang bakal ke seniornya. Yang saat ini regenerasi di Persiraja tuh sudah bagus. Setiap tahun itu ada aja pemain muda yang muncul ya. Sekarang sih kalau kita ngomong-ngomong sepak bola Aceh ini adalah era terbaik. Dulu kita cukup sulit mendapat ada pemain Aceh itu yang bermain di klub luar kebanyakan. Tapi sekarang itu hampir semua klub Liga 2 maupun Liga 1 itu cukup banyak ya pemain Aceh. Sudah hampir merata ya. Hampir merata. Bahkan kadang-kadang mereka menjadi bintang di klub itu. Salah satu kemajuan. Dan ini ada satu yang menarik. Hampir sebagian besar pemain yang bermain di luar itu pernah merasakan bermain di Persiraja. Itu hampir Persiraja batu loncatan. Batu loncatan. Jadi kalau di klub-klub luar itu semacam Benfica gitu. Dia mengekspor pemain-pemain yang luar masuk. Ketika itu ingat mungkin saudara Lon mungkin ada 3 pemain ketika itu Indra Safri ya, Hendra Sandi, Miftol Hamdi, Zulfiandi. 2 itu dari Persiraja gitu ya. Sempat bermain juniornya Bang Muklis gitu ya. Satu tim. Ya, akhirnya mereka masih sekolah masa itu dari kemarin
lihat dia main bagus langsung diambil ya. Ya gitu. Akhirnya mudah-mudahan ada yang usul lagi, harapan saya hamil-hamil yang baru ya. ya mungkin apa nih? Saat ini kan banyak SSB maupun akademi-akademi dan juga klub-klub. Saya lihat klub-klub liga yang bermain di Liga 3 di Aceh ini juga banyak pemain-pemain muda. Mungkin apa nih yang harapan dan apa yang perlu diasah oleh pemain-pemain muda kita nih bisa tembus ke klub-klub profesional? Sebenarnya yang seperti abang bilang tadi, karena sekarang kan semuanya serba mudah nih. Nah, jadi buat pemain muda teruslah berlatih supaya dari Liga 3, dari Liga 2, jadi karena sorotan dari luar ini lebih cepat untuk jenjang ke karir senior atau dapat lebih besar ya. Ya, kalau untuk dalam bermain yang penting disiplin ya. Disiplin dijaga, karena memang butuh proses bang, nggak bisa jadi instan gitu, nggak bisa. Memang butuh proses dijaga. Kalau memang dulu aja jadi pemain yang profesional, saya rasa nggak ya. Karena saya melihat sepak bola di Aceh ini ada dua. Kadang-kadang ada pemain muda sempat menonjol di PON ini, tapi di usia 22 sudah meredup gitu. Itu cukup disayangkan. Banyak ya di Aceh seperti itu. Banyak. Itu memang pemain kalau nggak konsisten yang ya itu yang paling konsisten ya. Konsisten. Mungkin apa itu? Tidak ikat berlatih atau? Nah, sebenarnya kalau di pemain bola ini ada 3 hal ya yang paling yang mengganggu kita sebagai seorang pemain. Yang pertama adalah popularitas. Kita biasa tinggi. Yang lupa latihan segala macam. Yang kedua adalah cedera. Itu yang cedera kan bisa menghambat karirnya. Ya, yang ketiga adalah jenuh. Itu mungkin kalau jenuh semua ada karyawan juga merasakan. Ya, semua bekerja. Jadi ya bagaimana cara yang mengatasi 3 hal ini? Makanya butuh refleksi, butuh apa segala macam ya. Itu jaga sendiri. Ya, itu dia tadi Bang. Itu yang harus dilawan. Yang pertama popularitas, jangan terlalu kalau jadi pemain itu yang paling bahaya. Apalagi seperti sekarang nih, memang secara otomatis pemain Liga 1 di Persiraja ini akan jadi artis bagi publik Aceh. Tapi jangan merasa artis ya. Kita memang udah terkenal, tapi jangan itu tadi jangan jadi senjata makan tuan. Ya, yang kedua cedera. Itu cedera mungkin itu yang mungkin sulit dihindari, mungkin bisa dijaga. Yang keempat jenuh itu memang harus dilawan. Setiap pekerjaan ada jenuh. Ini nih mungkin kalau secara lu menganggap bahwa pemain sepak bola itu enak, sebenarnya enggak. Kenapa dikatakan jenuh? Mereka ini latihan setiap hari pagi sore bang, pagi sore. Jadi pagi sore latihan berat terus. Ya, pagi sore latihan berat. Jadi mungkin ada orang-orang di luar ini nggak tahu pemain bola itu enak tinggal main. Mereka nggak cuma main ketika pertandingan, tapi prosesnya. Seminggu itu kayak persennya cuma sekali libur ya. Iya. Hari Minggu aja. Hari Minggu libur. Jadi hari biasa tuh mereka seperti bekerja. Bang Muklis dan kawan-kawan nih pagi jam 7 sudah latihan, jam 9 ya, sampai jam 2 jam, jam 9. Sore setelah asar sampai mau maghrib itu latihan lagi. Jadi memang siang mungkin istirahat gitu gitu. Jadi bukan hanya di lapangan, kita nanti fisik di laut, di pasir, di gunung Madu. Ya, pernah naik gunung ya. Pokoknya fisik cukup lah. Saya rasa latihan Liga 1 luar biasa. Luar biasa. Ya, itu mungkin yang banyak orang nggak tahu, mungkin menganggap pemain bola ini bisa santai gajinya. Apalagi Liga 1 gajinya udah banyak, bisa ini nih. Tapi sebenarnya kerja keras juga harus. Jadi giat berlatihan. Jadi latihannya itu tiap hari. Bukan cuma kayak kita main futsal bisa kapan suka. Mereka ini terjadwal latihannya. Sudah tersusun semuanya programnya dan kita harus ikuti semuanya. Kadang-kadang juga harus fitness, fisik gitu semuanya fitness segala macam. Oke, Bang, menghadapi Liga 2 ini Persiraja saat ini tanggal 3 Agustus nanti pemain semua sudah dipanggil akan kembali ke Lampineng untuk latihan, dan kata Presiden Persiraja Bang Nazarudin Tegam tanggal 5 sudah mulai latihan seperti Persiraja. Kemudian persiapan untuk mungkin latihan sebulan atau 2 bulan, kemudian mereka akan bertolak ke Yogyakarta karena akan bermarkas di sana. Jadi nanti bulan tanggal 5 mungkin sudah bisa lihat pemain-pemain latihan lagi di Lampineng. Mungkin sebagai closing statement nih, kita sudah berakhir, mungkin apa nih Bang, ada pesan atau persiapan-persiapan yang harus dilakukan untuk menghadapi Liga 2 nih saat ini, misal dari Abang atau kawan-kawan nih? Sebenarnya kita sudah melakukan persiapan dari sekarang. Dari sekarang kita sudah berlatih, karena nanti pelatih juga seperti saya katakan tadi, ketika nanti bergabung latihan kita fisiknya sudah 50%. Dan satu lagi, karena kita kan sekarang sudah ada pemain asing nih. Nah,
sebenarnya yang dibutuhkan dalam tim itu chemistry antar pemain. Jadi kita saling tahu. Jadi itu yang harus cepat adaptasi itu. Itu aja. Kalau adaptasi cepat, jadi pemain langsung bisa kompak lagi. Saya rasa nggak ada masalah. Jadi butuh waktu cuma 1 bulan kita sudah jadi lagi. Jadi on fire kayak yang kemarin ya. Ini juga pemain lokal kita kan hampir seluruh Indonesia nih. Beda. Ya. Jadi itu butuh satu visi lah. Sebenarnya kita adaptasi chemistry yang di Liga 2 ketika itu udah cukup bagus ya. Bagus. Tapi kemudian kan berganti pemain lagi, baru, kita harus mulai lagi ya. Harus belajar Inggris lagi kan. Belajar Komunikasi kan butuh juga nih. Ya, itu dia yang mungkin harus dipersiapkan setelah masuk ini adalah memang ketika itu chemistry itu belum 100%. Memang mereka baru sempat main bersama itu berapa bulan ya ketika itu? Hampir 2-3 bulan lah. 3 bulan. Kemudian liga terhenti, mungkin 1-2 pemain oke ada dapat, tapi belum semuanya. Jadi ini menjadi PR ya. Tapi bukan masalah besar ya. Bukan masalah besar. Setelah masuk mereka akan langsung membangun membangun pengertian dan kerjasama, apalagi ada kendala bahasa ya. Oke, Bang Muklis atau yang disapa pemain Bang Ali, demikian kita bincang-bincang. Mungkin harapannya Bang Ali ini adalah Liga 1 ini kita bisa bermain maksimal ya. Bisa maksimal dan bisa selalu eksis di Liga 1. Kalau bisa di papan atas lah. Iya. Dan Amin. dukungan dari ya karena kan ke depan nanti nggak bisa nonton langsung nih. Nah. Kita juga minta dukungannya bisa dari jauh ya. Ya. Itu aja. Ya itu dia dukungannya nanti karena nggak bisa nonton langsung, pertama dukungan doa, dukungan dari jauh, dan jangan banyak nyinyirnya, itu nanti patah semangat main jadi ya. Dan juga jangan jadi buzzer momen. Netizen ini memang harus pintar-pintar kita dalam mendukung klub, jangan sampai nanti apa yang dilakukan oleh pendukung ini merugikan klub ya. Nah, karena saya ya merasa sebagai pemain kalau kita mau motivasi pemain itu secara sehat lah, ya. jadi motivasi buat kita juga butuh pemain itu. Karena tanpa penonton juga kan bisa apa-apa kan. Iya, itu dia. Jadi itu harapan dari Kapten Persiraja. Jadi berharap dukungan dan motivasi dari pemain. Jadi dari pendukung itu harus bisa terus memberikan aura positif, membangkitkan semangat pemain ya penonton harus bisa memberi dukungan yang membangkitkan pemain, bukan cuma bisa mencela dan harus siap menerima apapun hasilnya gitu. Sepak bola ya wajar aja, kalau kita menang ya upload, ya kita kalah ya harus siap juga, ya mainan kan ya. Oke, demikian Syedar Alun kebersamaan saya bersama Bang Muklis, kapten sekaligus gelandang Persiraja yang sudah 12 tahun nih bersama Persiraja. Jadi kalau kalian mau lihat lagi penampilan pemain, jangan lupa nanti awal Agustus sudah bisa datang ke Stadion di Murtala. Ini di belakang kita udah ada latihan, tapi ini ada beberapa pemain Persiraja, tapi belum semuanya. Nah, ini mereka masih latihan bersama manajemen, dan ini adalah bagian dari menjaga kebugaran fisik pemain-pemain yang ada di Banda Aceh. Demikian Syedar Alun bincang-bincang kita hari ini. Nanti kita akan kembali lagi bersama pemain lainnya. Kita akan lihat apa aktivitas mereka selama lockdown ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam.